Gimana untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri atau malu-malu dalam melakukan hal baik? Pengen keluar negeri tapi belum percaya diri. Aku bisa nggak ya? Gimana sih menetralisirnya? Nah, pertanyaan yang ketiga teman-teman semua. Gimana menemukan teman untuk support di saat keluarga belum bisa support nih? Nah, benar ya. Teman-teman, dengan dunia kita yang borderless ya sebenarnya ya, dengan ada media sosial hari ini, menurut saya memang hari ini kita bisa nemuin temen itu di banyak kesempatan ya. Kalau tadi saya bilang online, di dunia nyata pun ada banyak kesempatan hari ini, di organisasi, di komunitas, di seminar. Nah, jadi sejatinya ada banyak pintu-pintu untuk kita nyari teman yang bisa support. Nah, tinggal gimana sih nyari teman yang support itu? Teman yang support itu yang kayak apa? Yang penting adalah kita tahu teman seperti apa yang kita butuhkan. Kita tahu teman seperti apa yang kita butuhkan. Teman yang kita mau, temannya ini bukan sekedar bisa menghibur, tapi emang bisa ikut berpikir, bisa ikut berdiskusi tentang rencana kehidupan kita gitu misalnya. Teman yang mau menguatkan gitu. Jadi kita tahu dulu teman seperti apa yang kita butuhkan. Teman yang kayak mana. Setelah itu aktif membuka diri. Gimana caranya? Ikut organisasi, ikut seminar, komunitas, kompetisi. Hal-hal itu akan membuat banyak ruang-ruang terbuka atau pintu-pintu terbuka, ruang kemungkinan ya yang terbuka untuk kita bertemu dengan orang-orang yang bisa jadi sejalan dan support kita. Jadi kita harus memang mencari di tempat yang tepat. Teman-teman mau cari yang teman yang bisa support, misalnya yang baik, yang bisa ngingetin kita akan perilaku buruk, ya carilah di tempat-tempat yang baik. Seminar tadi salah satunya, kompetisi misalnya, yang sejalan ya dengan teman-teman semua. Cari memang kegiatan yang memang pesertanya adalah kriteria teman yang teman-teman butuhkan, gitu ya. Itu jadi yang kedua. Nah, yang ketiga kita harus kenal memang teman yang support yang kayak mana ya. Kalau saya, ya dia yang selalu dukung dalam kondisi apapun, ya bisa ngingetin. Jadi bukan sekedar iya doang, tapi emang bisa jadi teman berpikir, bertukar pikiran gitu ya. Memberi pengaruh positif, ini penting banget gitu. Kalau dari temenan kita justru terbawa hal-hal negatif, nah ini ada yang salah dari pertemanan itu. Jadi membawa pengaruh yang positif. Dan bisa ngerti, dia gak menempatkan persahabatan itu segala-galanya atau di atas prinsip yang teman-teman miliki. Jadi justru sahabat yang baik, teman yang baik adalah dia yang mengerti prinsip teman-teman semua. Dan dia tidak menempatkan itu di atasnya. Dia mengerti, menghormati itu. Dan dia support. Nah, makanya tadi teman-teman semua harus tahu teman yang kayak mana yang teman-teman butuhkan. Aktif membuka diri, cari di tempat-tempat yang tepat begitu ya. Ya misalnya seminar dengan peserta yang memang baik gitu. Dan kemudian ya kita harus kenal bagaimana teman yang support itu seperti apa gitu ya. Karena memang penting banget untuk mencari lingkungan yang baik. Karena salah satu faktor yang memang menentukan kita adalah lingkungan kita. Ada yang mengatakan bahwasanya 5 orang terdekat kita itu akan menentukan bagaimana 5 tahun ke depan. Jadi lihatlah seorang itu 5 tahun ke depan dari 5 orang terdekatnya. Ada yang bilang begitu. Saking pentingnya memang pertemanan. Semoga bisa menjawab. Oke, pertanyaan keempat. Bagaimana dengan fenomena generasi ambyar saat ini? Yang penting gak ambyar prestasinya, gak ambyar belajarnya ya. Jadi saya fokus ke ambyarnya ya, fokus ke perasaannya. Jadi bukan lagu ya. It's a really good song. Kita fokus ke ambyarnya. Ambyar ini kan kondisi batin ya, hati sedih, sentimental, yang emang sebabnya itu macam-macam. Nah, dalam konteks belajar nih, kita perlu mengelola rasa ambyar ini. Sebab yang namanya state atau lingkungan itu emang mempengaruhi bagaimana kita belajar. Suasana hati kita itu tuh mempengaruhi kita mengelola informasi dan kita merespon terhadap informasi itu, termasuk proses pembelajaran. Jadi ambyar boleh, ini perasaan yang wajar, sedih itu wajar, tapi jangan sampai berlarut dan bikin kita jadi akhirnya terganggu belajarnya. Ambyar prestasinya, ambyar belajarnya, ini nggak boleh gitu. Jadi sayang banget gitu. Sedih boleh ya, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai tenggelam dalam kesedihan dan kemudian lupa sama kehidupan saat ini dan mempersiapkan masa depan ya. Nah, ini coba teman-teman dengerin podcast saya yang tentang masa lalu. Kira-kira jawabannya juga bisa ada di sana. Jadi ya, jadi wajar gitu ya, perasaan sedih dimiliki oleh setiap orang, tapi ada yang kemudian tenggelam dalam kesedihannya, ada yang bangkit dari kesedihan. Jangan sampai ambyar prestasinya, ambyar belajarnya gitu dari perasaan itu.
Perasaan ini harus dikelola dan kemudian jangan sampai mengganggu kita dalam proses belajar gitu teman-teman. Termasuk misalnya teman-teman belum keterima di satu universitas, belum keterima di satu sekolah gitu kan, ya emang rasanya ambiar begitu. Nah, tapi gimana caranya dari rasa ambiar ini kita tidak berlarut-larut di sana dan kemudian segera berpindah untuk fokus pada kehidupan yang memang dan kesempatan yang ada di depan kita dan mempersiapkan masa depan kita. Itu kira-kira. Terakhir, ini pertanyaan yang cukup sering ya. Bagaimana jika orang tua nggak dukung cita-cita kita? Kawan-kawan semua, yang pertama, saya yakin setiap orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya. Nah, cuma kadang-kadang apa yang terbaik menurut orang tua berbeda dengan terbaik versi kita. Menurut orang tua, kita terbaiknya itu di kedokteran. Tapi menurut kita, terbaiknya itu di teknik. Saya maunya di teknik. Nah, ini sering kali terjadi di dalam pemilihan universitas. Nah, apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak yang tetap membutuhkan ridho orang tua? Nah, ini standing positionnya ya. Sebagai anak yang tetap membutuhkan ridho orang tua. Mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman semua harus yakinkan orang tua, ajak ngobrol, komunikasi dengan baik. Pertama, pahami dulu kenapa ini jadi versi terbaik orang tua. Saya belajar dari materi yang disampaikan oleh Bang Jaya, materinya Bob Sadino. Jadi ada 3 lingkaran. Ada lingkaran logika, hitam putih, benar salah. Ada lingkaran bijak. Lingkaran bijak ini putih-putih, ada garisnya tapi. Dan ada lingkaran yang namanya total surrender. Jadi putih semua tanpa batas ya. Ngelihat semua ini kebaikan gitu. Nah, mungkin kita bisa melihat ini sebagai bukan sesuatu yang benar dan salah, tapi kita harus menyikapi dengan bijak, yaitu ada alasan-alasan dibalik bagaimana orang tua kita mungkin belum sependapat dengan kita. Nah, kita harus mengetahui itu. Kita ajak komunikasi, kita cari tahu kira-kira apa yang bikin orang tua kita punya pendapat seperti itu, punya keyakinan seperti itu. Oh, misalnya prospeknya, oh misalnya peluang kerjanya, kemudahan masuknya misalnya gitu. Dari poin-poin itu teman-teman coba nih bandingkan dengan sesuatu atau cita-cita yang teman-teman pengen gitu ya. Yakinkan bahwasanya kalau ngomongin soal prospek, yang saya pilih juga bagus prospeknya. Kalau ngomongin soal peluang masuk, yang saya pilih juga bagus kok peluangnya gitu. Jadi teman-teman ambil poin-poin itu untuk kemudian disampaikan gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah banyak yang kemudian orang tua nih nggak mau dengerin. Padahal teman-teman sendiri belum serius mengkomunikasikan. Orang tua nggak yakin karena barangkali belum melihat keyakinan itu dari teman-teman. Orang tua nggak yakin karena barangkali belum melihat keyakinan itu dari teman-teman. Maka dari itu ya jangan berharap orang tua bakal yakin kalau ditanya emang gimana plannya buat masuk ke kedokteran misalnya. Nggak tahu. Emang kenapa sih mau masuk kedokteran? Iya nih banyak teman-teman yang milih. Nah, hal-hal kayak gini ya yang harus dihindari. Jadi benar-benar teman-teman harus menguasai dulu. Kenapa maunya? Kenapa mau di sana? Bagaimana jika di sana? Harus mengetahui begitu ya. Teknik nuklir, saya nggak usah masuk teknik nuklir. Nggak mau buat, emang mau jadi apa sih? Mau buat bom yang jangan sampai teman-teman nggak tahu ketika dibilang gitu. Oh enggak kok, teknik nuklir itu prospeknya di sini. Ini jurusan yang masih lengkap, peluang kerjanya begini, peluang saya masuk begini. Ya clear ketika menjelaskan. Nah, prinsipnya adalah saya percaya bahwasanya setiap orang tua itu ingin yang terbaik bagi anaknya. Tinggal bagaimana anaknya, tinggal bagaimana kita ini bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik-baik dan mengatakan bahwasanya mama, papa, ibu, bapak, bunda, ayah, umi, abi, ini terbaik loh buat saya. Di sini pertimbangannya. Nah, kira-kira itu mungkin untuk kita meyakini orang tua kita supaya dukung cita-cita kita. Kalaupun kita belum bisa nih meyakinkan, gak apa-apa, gak ada salahnya ajak pihak ketiga, misalnya berkomunikasi dengan keluarga lain gitu kan, untuk meyakinkan, untuk membantu meyakinkan orang tua kita gitu ya. Nah, dan jangan langsung ngeblok gitu ya, dalam artian apa yang disampaikan orang tua kita ini udah nih dia nggak ngerti sama kita, nggak tahu, yang tahu ini cuma kita gitu. Nah, ini juga nggak boleh nih. Jadi
sama-sama mendengarkan. Bagaimana orang tua mau mendengarkan kalau kita nggak mendengarkan? Kita dengarkan dulu. Oh, kita ingat apa yang jadi alasannya. Dan kemudian kita ajak lagi berbicara ya. Yang tadi saya sampaikan. Kita untuk meyakinkan orang, kita sendiri pun harus yakin. Untuk meyakinkan orang tua kita sendiri juga harus yakin. Ketidakyakinan orang tua kita dengan apa yang kita pilih itu jadi refleksi bagi kita untuk lebih meyakinkan lagi. Sembari kita meyakinkan orang tua, sembari kita meyakinkan diri kita sendiri. Jelas ya, orang tua kita akan merasa bahwasanya ya punya asam garam yang lebih, punya pengalaman yang udah banyak, dan sepintar apapun teman-teman adalah seorang anak yang memang pengalaman tidak akan mengalahkan pengalaman orang tua teman-teman semua. Maka dari itu posisikanlah seperti itu. Posisikanlah mereka memang orang tua yang ingin yang terbaik bagi anaknya. Tinggal kita meyakinkan bahwasanya bunda, ayah, mama, papa, ini dengan pertimbangan saya mau papa, bunda, ayah mengerti ini adalah pilihan yang terbaik dan saya nggak akan mengecewakan mama dan papa, bunda dan ayah, umi dan abah. Semoga bermanfaat jawabannya teman-teman semua. Sudah 5 pertanyaan yang terjawab. Terima kasih sudah mengikuti kanal YouTube-nya Rai Cita. Ikuti juga Instagram Rai Cita. Kita lagi ada kelas tentang good habit. Nah, mumpung teman-teman di rumah nih, siapa tahu bisa jadi pemantik untuk kita sama-sama menumbuhkan kebiasaan baik dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.